Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permadani dari Teknik Industri 22B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa. Studi terhadap penerapan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro. Untuk pendahuluannya, pada saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat, yang dimana berkembangnya ekonomi semakin meningkat pula pembangunan pada sektor industri. Meningkatnya pembangunan industri akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dirasakan menurut Ridwan Ita 2007, yaitu menambah penghasilan penduduk, memperluas lapangan pekerjaan, bertambahnya devisa negara. Untuk bahan dan metodologi, berikut merupakan model konsepsional yang digunakan pada penelitian ini. Untuk awalnya, identification business process procurement. Yang selanjutnya, identification business process procurement based on score identification score level 1, level 2, dan level 3. Kemudian identification green objective and stakeholder. Kemudian identification of attribute score and KPI on each green objective, lalu calculate the weight attribute of each green objective with AHP method. Kemudian choose to the KPI with the highest weight, kemudian selesai, to end. Kemudian dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pertama, merancang model pengukuran kerja dengan dilakukan studi literatur dengan menggunakan skop model. Studi lapang dilakukan untuk menganalisa proses bisnis procurement dan pembuatan proses bisnis procurement dengan pendekatan metode skor. Yang kedua, identifikasi green recruitment yang berada pada perusahaan, yaitu pada bagian supplier atau procurement, hasil penggabungan dari studi literatur dan studi lapangan. Yang ketiga, identifikasi key performance index atau KPI berbagai green sebagai acuan perusahaan dan menilai dan mengawasi proses bisnis agar terciptanya green procurement. Yang keempat, setelah terkumpulnya KPI berbasis green, dicari KPI terpilih. KPI terpilih dicari dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. AHP ini bertujuan untuk membobotkan KPI terpenting bagi perusahaan dalam terciptanya green. Yang kelima, memilih bobot tertinggi dalam atribut dan KPI. Kemudian hasil dan pembahasan proses bisnis dengan pendekatan model scores. Level 1 scores planning, level 2 scores SP2 for manage supplier agreements. Kemudian aktivitas perusahaannya seperti menggunakan green recruitment dan green object. Kemudian execution level 1 scores make to order. Yang kedua, level 2 scores SS2.1 identify scores on supply. Divisi perusahaannya yaitu mencari supplier kulit dan bahan kimia. Kemudian SS2 sales final supplier and negative. Untuk aktivitinya memilih supplier yang sudah memiliki standarisasi lingkungan. Yang kedua, SS2.3 schedule product deliveries, yaitu menjadwalkan pengiriman bahan baku. Kemudian SS2.4 request produk, yaitu menerima material yang dipesan. Untuk SS2.5 verify produk, yaitu memeriksa material yang diterima sesuai dengan purchase order. Yang ke SS26 transfer produk, yang dimana menyerahkan material ke bagian produksi atau gudang. Yang terakhir, kemudian SS2.7 authorize supplier payment, yaitu melakukan pembayaran ke supplier sesuai dengan invoice yang sudah terverifikasi. Kemudian untuk enable-nya, yang pertama enable search, yaitu SI2.2 access supplier performance, yang dimana menilai kinerja supplier. Kemudian membuat laporan pengadaan. Kemudian SSI2.x manage import atau export recruitment, yaitu mengelola persyaratan ekspor impor. Kemudian identifikasi green object. Yang pertama, green object sertifikasi green. Terus stakeholdernya supplier, divisi procurement. Kemudian maksimasi penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya, yaitu supplier, minimasi material berbahaya supplier dan divisi procurement.
4. Kepuasan pelanggan terhadap produk dari ekspert lingkungan, divisi procurement. 5. Kinerja supplier terkait lingkungan, ya, divisi procurement supplier. Yang keenam, pemilihan supplier yang tepat, yaitu divisi procurement supplier. Untuk strukturisasi KPI yang pertama, persen jumlah material dapat didaur ulang dan digunakan kembali sekitar 0,061197, itu termasuk akses. Untuk persentasenya of recyclable waste atau scrap yaitu 0,060243 termasuk akses. Persentase produk dengan kadar yang tepat ya 0,05999195 termasuk reliability. Persentase material yang dapat diuraikan 0,05775 reliability. Persentase jumlah material berbahaya 0,057562 termasuk reliability. Persentase volume of water recycle and reuse 0,57335 termasuk akses. Kemudian persentase of supplier meeting environmental metric criteria 0,55035 termasuk reliability. Persentase chemical recovery 0,053586 reliability. Kemudian persentase pesanan yang diterima dengan cadangan tempat 0,04252 termasuk reliability. Kemudian persentase of complaint regarding missing environmental requirement from product 0,033996 termasuk reliability. Dan proses material cost 0,031828 termasuk cost. Material risk dan compliance cost 0,030987 cost. Waktu rata-rata terkait dengan identifikasi sumber pasokan 0,03057 termasuk responsiveness pemilihan pemasok dan negosiasi batuk siklus 0,029518 termasuk responsiveness. Material custom dan goods tax and tariff cost 0,028496 cost. Untuk kesimpulannya, Green Supply Management atau GSCM adalah proses supply chain perusahaan dengan memperhatikan aspek lingkungan mulai dari desain, produk, pengadaan manufaktur, pengiriman, dan end life produk atau produk setelah dipakai oleh konsumen. Terciptanya green dapat dicipta dengan membuat pengukuran kinerja perusahaan atau KPI yang berbasis lingkungan. Pembuatan KPI menggunakan metode Supply Chain Operation atau Operation Reference atau SCOR dalam melihat dan memetakan proses bisnis yang sudah ada. Yang kita bisa lihat untuk green objectnya dan KPI berikut. Dan untuk pembuatan KPI persentase jumlah supplier dengan sertifikasi IMS atau ISO 14001 untuk bapaknya 0,206. Untuk atributnya reliability, presentasi of product meeting special environmental preference recruitment untuk bapaknya 0,110308 reliability dan presentasi of employed trend of dan environmental recruitment ya 0,071245 reliability. Oke, sekian dari saya Panji Permadani. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.